sebagai hadits-hadits yang jawami' al-kalim, hadits-hadits yang pendek tapi mencakup banyak makna dan kandungan yang disampaikan oleh syariat kita, syariat Islam, dan diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Kata beliau rahimahullah, al-hadithu as-salatun, hadits yang ke-30. An Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna allaha farada faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Hadithun hasanun rawahu Darqutni wa ghayruhu. Kata beliau rahimahullah, hadits ke-30 dari Abu Tha'labah al-Khushani. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innallaha farada faraid. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kita kewajiban-kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka jangan ditelantarkan. Wa hadda hududan, Allah juga telah menetapkan batasan-batasan untuk kita. Fala ta'taduha, jangan kamu melampaui batasan itu. Wa harrama asya'a, dan Allah telah mengharamkan beberapa perkara. Disebut dengan asya, beberapa perkara, karena memang yang haram itu sedikit. Fala tantahikuha, jangan kamu langgar. Wa sakata an asya, dan juga Allah diam dari beberapa perkara. Tidak disebutkan ini halal atau haram. Diam. Nabi juga tidak berbicara tentangnya. Rahmatan lakum, itu sebagai rahmat, kasih sayang untuk kalian. Ghairu nisyan, bukan karena Allah lupa. Bukan karena Allah lupa. Maka fala tabhathu anha, jangan kamu mencari-cari tentangnya. Yaitu apakah ini halal atau haram. Ini hadits hasan riwayat Imam Ad-Darqutni dan selainnya. Ini hadits termasuk disebutkan oleh para ulama usuluddin, termasuk pondasi dalam agama kita. Karena kita pahami bersama, tidak ada agama dari semenjak manusia pertama Adam sampai manusia terakhir, Nabi pertama sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad, yang sesempurna Islam. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam Al-Qur'an, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, itu waktu itu bertepatan dengan hari Jumat, di Arafah saat Nabi haji terakhir. Nabi haji tahun ke-10 Hijriah, setelah beliau berhijrah pindah dari Makkah ke Madinah. Tahun ke-10 beliau tinggal di Madinah berhaji. Dan pulang dari haji itu meninggal, karena belum meninggal di awal tahun ke-11. Turun ayat tadi di Arafah yang menunjukkan bahwa Nabi akan meninggal setelah ini. Karena kalau sudah sempurna agama, tidak ada lagi penyampaian. Jadi Allah katakan pada hari ini, itu hari Jumat bertepatan dengan hari Arafah. Pada hari ini, saya telah sempurnakan, kata Allah, agama untuk kalian. Dan saya telah cukupkan nikmatku atas kalian. Dan saya telah ridho Islam sebagai agama kalian. Semua perintah sudah diperintahkan.
semua yang haram sudah dijelaskan. Batasan-batasan sudah juga ditentukan. Ada yang tidak disebutkan, berarti itu mubah. Boleh kita pakai, boleh kita makan, boleh kita lakukan. Dalam hal ini juga sebelum kita jelaskan lebih jauh hadis ini, para ulama rahimahumullah menjelaskan kepada kita dulu beberapa kaidah. Yang paling pokok ada 2 kaidah yang harus kita pahami. Yaitu syariat kita kalau memerintahkan sesuatu pasti itu baik. Jadi kalau ada perintah dari Allah, yakinlah itu kebaikan. Kalau ada mungkin kita dapatkan saat melakukan perintah, ada hal-hal yang tidak baik kita dapatkan, maka ketahuilah kebaikan yang lebih besar daripada yang tidak baik itu. Itu kalau perintah. Karena Allah tidak pernah memerintahkan kecuali kepada hal yang baik. Dan kebalikannya, kalau Allah melarang sesuatu, pasti itu tidak baik. Kalau ada di antara kita yang merasakan ini larangan, tapi kok bagus, ketahuilah itu tidak seberapa dibandingkan dengan keburukan. Dibandingkan dengan keburukannya. Lebih besar buruknya daripada baik. Itu kalau larangan. Ini kaidah besar. Para ulama menyebutkan kaidah ini selalu sebagai kaidah pertama dalam beragama. Dengan ini nanti kita mudah melakukan perintah walaupun berat. Dengan ini juga kita mudah meninggalkan larangan walaupun syahwat ingin melakukan. Ini kaidah pertama. Kaidah kedua. Ini juga kaidah besar. Al-aslu fil ibadat atau kifiyah. Asal di dalam ibadah itu kita berhenti di atas perintah. Kalau ada di perintah, kita lakukan. Kalau tidak ada, jangan lakukan. Karena kan Allah telah wajibkan yang wajib. Tidak ada lagi perubahan. Nabi meninggal di umur 63 tahun. Selesai. Tidak ada lagi perubahan. Tidak ada lagi dibilang wajib jadi sunnah, sunnah jadi wajib. Tadinya haram jadi mubah, mubah jadi haram. Sudah tidak ada lagi. Itu kalau terkait dengan ibadah. Jadi, yang namanya ibadah, kita berhenti di atas dalil. Karena Allah telah mewajibkan yang wajib kepada kita. Sudah selesai. Kemudian, lawan dari kaidah ini, itu dalam ibadah. Al-aslu fil asya wa fil muamalah al-ibadah. Asal dalam perkara muamalah, bukan ibadah. Kita mau bertransaksi sama teman kita, saudara kita, orang tua kita, siapa saja. Atau kita mau melakukan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Asalnya mubah. Kecuali yang diharamkan. Jadi, bedakan ini kaidah, jangan dibalik. Jadi kalau ibadah, cari dalil, baru lakukan. Kalau masalah muamalah, masalah hal-hal selain ibadah, maka asalnya boleh. Kapan tidak boleh? Kalau ada dalil yang melarang. Yang melarang. Karena kenapa? Batasan telah ditentukan. Kamu ini lakukan perintah hanya sampai di sini, tidak boleh lewat. Kamu lakukan yang mubah sampai di sini, tidak boleh kamu lewat. Sudah ditentukan. Sudah dibatasi. Iya, makanya kalau tidak ada penghalalan atau tidak ada pengharaman, halal. Boleh kita pakai. Boleh kita gunakan. Ini kaidah besar dan ini terkandung dalam hadis yang ada di hadapan kita. Kalau kewajiban susah kita batasi. Karena kita butuh tentunya mempelajari banyak jenis ibadah. Iya, banyak jenis ibadah. Yang mana ibadah yang diperintahkan oleh Allah, ada ibadah hati,
ada ibadah anggota badan. Ada ibadah anggota badan dan ada ibadah lisan. Ibadah ucapan. Ada juga yang namanya ibadah hati. Di dalam badan kita ada keyakinan, ada lisan, hati, ada anggota badan. Ini ada perintahnya. Ada perintahnya. Ini kita butuh belajar ya, banyak fikih. Karena mulai dari toharoh ada perintah dari bersuci. Misalnya kalau mau sholat diperintahkan wudhu. Kalau kita berhadas. Kalau seorang junub diperintahkan mandi. Seorang perempuan haid suci diperintahkan mandi. Iya. Kalau tidak bisa pakai air diperintahkan tayamum. Sholat kita diperintahkan berdiri. Tidak bisa boleh duduk. Tidak bisa boleh berbaring. Puasa, zakat, haji. Itu kan banyak rincian. Yang jelas itu kaidah tadi bermanfaat. Kalau ada perintah dari Allah, wajib kita lakukan. Jangan ditelantarkan. Iya, karena meninggalkan yang wajib itu adalah sebuah perkara yang besar. Iya, berdosa. Tentunya kita ketika kita menelantarkannya. Kemudian masalah batasan, Allah telah tetapkan batasan di dalam syariatnya. Maka kita tidak boleh untuk melanggarnya. Allah telah sebutkan di banyak ayat masalah tidak bolehnya melanggar batas. Misal Allah berfirman, "Wa tilka hududullah. Wa man yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah." Itu adalah batasan-batasan Allah. Itu misal salat kan ada batasan. Kita tidak boleh berbicara kalau sudah bertakbir. Iya. Terus ketika kita takbir sudah ditentukan apa yang dibaca. Ada iftitah. Kemudian dikasih banyak pilihan iftitahnya. Boleh kita pilih salah satu. Kemudian kita diperintahkan untuk Al-Fatihah. Kita baca. Kemudian kita dianjurkan surat setelah Al-Fatihah. Oleh itu, apa saja yang bisa dibaca. Kalau kita sebagai makmum, berarti di sholat jahriyah, kita cukup mendengarkan imam. Kalau surat setelah Al-Fatihah. Kemudian kita diperintahkan ruku. Sudah ditentukan berapa kadar ruku yang harus kita penuhi. Kita juga disuruh bangun dari ruku. Saat bangun sebelum sujud, sudah juga ditentukan berapa lama kita berdiri. Nih. Terus kita diperintahkan sujud, 2 kali sujud. Diperintahkan duduk antara 2 sujud. Ini semua ada batasan. Tidak boleh kita langgar. Siapa yang melanggar, maka kata Allah, faqad dzalama nafsah, maka sungguh dia telah dolimi dirinya. Jadi kita sendiri dolimi diri kita. Kalau kita melanggar. Kalau kita melanggar. Misal dalam bab wudu, itu tadi dalam bab sholat. Bab wudu, Nabi telah mempraktekkan wudu boleh sekali-sekali. Semua kita boleh sekali-sekali. Boleh 2 kali kecuali kepala. Boleh 3 kali kecuali kepala. Ini kan sudah ditentukan. Kata Nabi terkait dengan wudu, "Faman zada faqad dzalama wa ta'adda wa aso abal qasim." Siapa yang menambah? Artinya Nabi kan telah praktek 1, 2, 3. Kemudian Nabi katakan, siapa yang menambah lebih dari 3? Kan kalau seandainya boleh lebih dari 3, maka Nabi akan contohkan. Kecuali kaki. Kaki boleh sampai bersih. Tidak ada di batas 3. Kaki boleh kita cuci sampai bersih. Tapi selain itu, kata Nabi, siapa yang menambah? Ini khusus wudu. Siapa yang menambah? Maka dia telah zalim, telah melampaui batas, telah bermaksiat kepada Abul Qasim, Rasulullah. Jadi 3. Kalau kita lebih dari 3 itu, maka kita zalim, melampaui batas, karena telah ditentukan 3, paling banyak. Maksiat terhadap Abul Qasim, Rasulullah. Kan Nabi ajarkan kita 3, kita pergi 4.
kita lakukan 5. Itu masalah. Iya. Ini adalah hal yang diingatkan oleh Nabi SAW. Inilah dibilang batasan. Ini baru wudhu. Iya, demikian pula di sholat. Demikian pula di masalah puasa. Iya, ada orang misalnya, iya, pemerintah umumkan puasa besok. Iya, baru mulai. Terus dia bilang, saya puasa memang hari ini deh, untuk hati-hati. Untuk hati-hati. Ini baik, karena puasa kan ibadah. Tapi kata Nabi SAW, man soma yawmasyak, faqad aso abal qasim. Sama juga. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan? Kan kalau pemerintah lihat hilal malam hari ini, kemudian tidak lihat, dia bilang mulai puasanya hari berikutnya. Berarti kan dianggap bisa saja nampak hilal, tapi pemerintah tidak lihat. Berarti kan dia berpuasa di hari yang meragukan. Kata Nabi, siapa yang puasa di hari yang meragukan? Maksiat. Karena puasa itu tidak boleh dibangun di atas hal yang meragukan. Harus hal yang jelas. Lihat bulan saja harus 2 orang. Yang melihat baru kita berpuasa. Kalau tidak lihat, kita genapkan Sya'ban menjadi 30. Kita tidak disuruh puasa saja. Hati-hati. Tidak, genapkan Sya'ban menjadi 30. Ramadan belum masuk. Ini contoh di puasa. Demikian pula di haji. Demikian pula di haji. Demikian pula di zakat. Tentunya semua itu adalah ada batasannya. Makanya setelah dijelaskan semua batasan itu, Allah katakan tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Agama sudah sempurna, saya sudah katakan di awal. Dan siapa yang melampaui batasan Allah, sungguh dia telah mendolimi dirinya. Mendolimi dirinya. Tidak ada sama sekali yang dia bahayakan Rasulullah. Tidak ada sama sekali yang dia bahayakan Allah apalagi. Ya, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat yang lain juga, ya, Allah ancam dengan neraka orang yang melampaui batas. Diancam. Kata Allah, wa yata'adda hududah, yaitu wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhu naron khalidan fiha. Siapa yang durhaka kepada Allah? Kan Allah sudah jelaskan. Quran kan sudah ada 30 juz. Kemudian juga Allah wahyukan kepada nabinya berupa hadis. Dan Rasulullah. Dia maksiat durhaka kepada Rasulullah. Dan melampaui batasan-batasannya. Yudkhilhu naron. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Berarti melampaui batasan itu bahaya. Iya. Melampaui batasan itu adalah bahaya. Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Khalidan fiha. Dia kekal di dalam. Dia kekal di dalamnya. Walahu adzabum muhin. Baginya siksaan yang menghina. Ini namanya ancaman. Jadi di samping dia menzalimi dirinya, dia juga dapat ancaman neraka. Makanya mencukupkan diri dengan apa yang disyariatkan, yang diperintahkan, yang kita tahu, itu lebih selamat daripada kita berlebihan tapi tidak di atas tuntunan. Iya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dengan ucapan beliau yang terkenal, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja. Jangan membuat hal yang baru. Sungguh kalian telah dicukupi. Cukup sudah. Ini kita bisa lihat sholat. Tahukah kita awal kewajiban sholat itu berapa? Jadi sholat ini kan tidak diwajibkan kepada kita umat Islam dari awal pengutusan Nabi. Dia itu diwajibkan setelah Nabi 10 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Terjadilah yang namanya Isra Mi'raj. Nabi diperjalan malamkan dan dikasih naik ke langit. Isra artinya perjalanan malam. Perjalanan di malam hari. Mi'raj naik. Maka dibilang Isra Mi'raj.
Iya, Nabi di perjalanan malam kan, di malam hari naik ke langit untuk menerima kewajiban sholat. Iya, jadi awal kewajibannya itu 50. Nabi terima itu 50. Tapi belum turun, lewat di Nabi Musa. Iya. Ditanya oleh Nabi Musa, apa yang diwajibkan kepada? Karena Nabi Musa termasuk Nabi yang Allah juga berbicara langsung dengannya. Karena ada dua Nabi yang Allah berbicara langsung dengannya. Nabi Musa dan Nabi kita, Muhammad SAW. Jadi ketika beliau ditanya, sholat berapa? 50. Kembali kepada Rabbmu, umatmu tidak akan mampu. Saya sudah coba. Di umatku maksudnya. Saya sudah coba di Yahudi, tidak mampu mereka. Maka Nabi kita kembalilah kepada Allah. Meminta keringanan. Digugurkan sampai akhirnya 5. Sampai 10 kemudian naik lagi menjadi 5. Nabi Musa setelah menjadi 5 masih dia bilang, kembali dulu ke Rabb, umatmu tidak akan mampu. Kalau memang terbukti ini 5 saja. Begitu. Coba kita lihat 5 ini gimana kita? Iya. Tapi namanya usulan, kan usulan dari Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, kembali dulu. Umatmu tidak mampu. Iya. Maka Nabi Muhammad kembali lagi, tapi Allah jawab, itu sudah cukup. Itu khumsun wa khumsun. Itu 5, tapi pahalanya 50. Pahalanya 50. Jadi itulah terjadinya 5 itu. Ah, ini batasan untuk sholat. Sholat wajib. Tidak boleh kita tambah. Tidak boleh kita kurangi. Tidak boleh kita jadikan 3. Ya, kenapa saya bilang 3? Karena di sana ada Islam 3. Kenapa dibilang Islam 3? Karena hanya sholat 3 kali dalam sehari. Ada kelompok begitu. Mungkin kita tidak tahu, tapi iya, ada pernah saya baca. Ternyata ada Islam 3. Ya, yaitu hanya sholat 3 waktu dalam sehari. Ini melampaui batasan Allah. Allah tetapkan 5, dia kurangi menjadi 3. Menjadi 3. Jadi tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Kan ini sudah ditetapkan. Ini yang wajib, demikian pula yang sunnah. Sunnah sudah ditetapkan. Qobliyah ada atau tidak sudah ditentukan. Ba'diyah ada atau tidak sudah ditentukan. Adanya berapa, rakaatnya berapa sudah ditentukan. Siapa yang melampaui batas, mengadakan sesuatu yang tidak ada, walaupun itu adalah kebaikan, maka tidak diterima oleh Allah. Karena sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Ada di masa Sa'id ibn Musayyab, masa tabi'in, masih generasi kedua. Iya, masih generasi terbaik. Orang baik, dia selalu setelah sholat subuh itu dia sholat lagi. 2 rakaat. Dia bukan karena mau mengkodok yang dia luput, tapi memang begitu. Dia sudah sholat sebelum subuh, dia sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh, sholat lagi. Ditanya oleh Ibnu Musayyab, iya, dilarang. Dia tanya dan dikatakan, tidak boleh kamu sholat. Karena Nabi tidak mengajarkan kita secara ucapan, perbuatan, pembenaran untuk melakukan sholat sunnah setelah sholat subuh. Dia jawab, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Kan sholat ini ibadah. Apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Dia ngomong begitu. Maka Ibnu Musayyab bilang, enggak. Kalau kamu sholat, kamu tidak akan disiksa. Tapi kamu akan disiksa karena kamu menyelisih Rasul. Itu masalahnya. Bukan karena kamu sholat. Alhamdulillah kamu sholat bagus. Tapi kamu menyelisih Rasul. Itu yang tidak bagus. Lebih besar daripada itu. Dan ini kalau yang ini berhenti selesai. Ada yang lebih besar daripada itu terjadi di masa sahabat. Masih juga di masa Abdullah ibn Mas'ud. Yang saya nukil itu ucapannya tadi. Cukup kita ikuti, jangan buat yang baru karena sudah. Tetap semuanya. Jadi di masa Abdullah ibn Mas'ud terjadi di Basra, Irak.
Iya. Orang-orang melakukan zikir, bagus zikir, tapi dipimpin. Itu masalahnya. Ada yang memimpin, bilang takbirlah 100, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tasbihlah 100, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dipimpin. Jadi didapati oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, sebelumnya ditanya mereka, kenapa kalian lakukan itu? Iya, cepat sekali kalian berubah. Ini Rasulullah baru meninggal. Kan ini masih sahabat, masih generasi sahabat. Cepat sekali kalian berubah. Baju Rasulullah belum usah, piringnya belum pecah. Iya, artinya baru saja Nabi kalian meninggal, kalian sudah berubah. Apa mereka bilang? Ini kami tidak inginkan kecuali kebaikan. Ini kan kami baik, zikir kami. Semangat kami ya lakukan dengan berjamaah. Apakah kalau kita masa ini mungkin bisa, oh iya juga nih, bagus itu daripada. Kan saya pernah dapat orang, Ustaz, lebih baik dia tahlilan kalau malam orang meninggal daripada main domino. Kan begitu, apa jawabannya tuh? Iya juga nih, daripada dia main domino, lebih baik tahlil. Dan itu orang-orang awam. Orang yang tidak tahu bahwa namanya syariat itu harus sesuai dengan yang diperintahkan. Bukan sesuai dengan yang kita mau. Jadi orang-orang ini bilang, dan ini kalimat seperti ini, inilah ucapan seluruh orang yang mengadakan sesuatu yang baik tapi tidak dituntunkan. Kami mau kebaikan. Kami mau pahala. Itu dia bilang. Kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridinil khair lam yusibuhum. Betapa banyak orang di sana mau kebaikan tapi tidak dapat. Kenapa? Karena syarat daripada amalan itu harus ingin kebaikan dan pernah Rasul lakukan. Pernah Rasul perintahkan. Pernah Rasul ajarkan. Paling sedikit pernah Rasul benarkan. Kalau tidak, maka kita tidak dapat kebaikan. Hanya dapat capek. Kenapa? Ini tadi sudah ada semua batas. Nah, yang haram sudah jelas ya. Itu juga sudah disebutkan. Baik. Alhamdulillah kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di hadis berikutnya di masa yang akan datang saat kita mengkaji. Kita lihat pertanyaan. Sudah dikasih hadiah yang pekan lalu itu? Sebelum lupa. Ada pertanyaannya kan? Kasih ke belakang. Dengan pertanyaan. Sini ada pertanyaan, Ustaz. Apakah berdosa bagi seorang suami mengajak istrinya ke kafe yang dimana di dalamnya ada musik dan berikhtilat antara perempuan dan laki-laki? Iya, mohon nasihatnya Ustaz. Iya, kalau ada kemungkaran, dan dia tidak ada kebutuhan yang mendesak ke situ, ya dia sebaiknya tidak pergi. Karena tidak boleh mendatangi tempat yang mungkar kecuali untuk mengingkari kemungkaran. Tapi kalau ada hal yang mendesak, ada orang dia janjian bisnis, ya, dengan istrinya mungkin harus ada tanda tangan, atau dengan suaminya, tapi dia ajak istrinya karena di sana banyak perempuan. Karena seorang laki-laki kalau ada istri di samping, mata tidak terlalu kemana-mana. Nah, kalau tidak ada masalah. Ya, sehingga untuk menjaga itu dia ajak istrinya demi menjaga dirinya. Ya, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu hal yang dimubahkan karena takdirnya, kadar maslahat, kadar mudaratnya. Karena sekarang ini tentunya tidak bisa kita bilang haram mutlak, halal mutlak. Tidak bisa. Karena masalah sekarang kadang ada hal-hal yang tidak bisa dihindari oleh suami, oleh istri. Ya, karena bisnis mubah, tapi kadang orang yang harus dia temui berada di tempat seperti itu. Tapi kalau dia bisa yang mengatur, lebih bagus lagi. Kalau dia atur,
di tempat-tempat yang tidak ada musiknya. Kalau masalah ikhtilat ini masalah sulit. Iya, masalah sulit. Untuk kita bilang murni semua laki-laki. Ini saya kita di masjid laki-laki depan, perempuan di belakang. Kan hal yang sulit. Tapi masalah musik mungkin kita bisa pilih ya tempat yang tidak ada musiknya atau bisa kurang musiknya. Ya kadang-kadang juga sebagian tempat sebenarnya kalau kita ada pertemuan di situ bisa dikurangi. Bahkan mereka kadang matikan. Ya tergantung kita cara menyampaikan yang bagus. Yang bagus. Apa Ustaz? Izin bertanya, apa hukum menambal gigi dalam Islam? Boleh. Menambal gigi dalam Islam boleh. Memasang gigi palsu dalam Islam boleh. Kalau memang giginya tercabut. Ya, yang tidak boleh adalah merapikan gigi. Gigi sudah bagus dikikis. Diruncingkan. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak diperbolehkan. Kalau giginya lubang, iya kita harus tambal. Daripada rusak, daripada sakit gigi, ini kan masalah. Lebih baik kita menambalnya, iya, dan kita perbaiki. Apakah boleh seorang pemula menghafal hadis dasar ringkas sampai menghafal perawinya? Boleh, tidak apa-apa. Dibolehkan. Ya, orang hafal hadis tanpa perawinya. Yang penting dia tahu hadis itu adalah hadis yang sahih. Iya, misalnya dia tahu ini Bukhari, Muslim, dia hafal matanya saja, hadisnya saja, iya boleh. Apakah anak berutang kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia kedua-duanya wajib membayarnya? Dia tidak mau membayarnya karena merasa ibunya telah meninggal dunia. Sebentuk gelang emas 20 gram yang dia pinjam. Dan ada saudaranya yang merasa keberatan dan harus membayarnya. Dan saudaranya yang lain tidak ikhlas. Dan emas itu menjadi warisan dan harus dibagi. Ya wajib dia bayar. Kalau itu dia berutang kepada orang tua, kemudian orang tuanya meninggal, maka itu jadi harta warisan. Menjadi harta warisan. Maka wajib dia berikan hak saudara-saudaranya. Jadi boleh dia tidak bayar penuh, langsung saja dibagi. Harta emas tadi misalnya yang dia utang 20 gram, dihargai. Setelah itu dibagi. Berapa masing-masing haknya. Iya, masing-masing haknya. Tinggal dia bagikan sesuai dengan bagian masing-masing. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Mohon ini bertanya detail perhitungan zakat mal. Seperti contoh kasus di bawah ini Ustaz. Jika tahun pertama total tabungan 100 juta dan sudah dikeluarkan 2,5% pada tahun kedua, pendapatan sama 100 juta ditambah tabungan tahun pertama ada sisa 50 juta. Jadi total tabungan 150 juta tahun pertama dan tahun kedua. Apakah perhitungan 2,5% total tabungan 150 juta atau 100 juta saja yang terhitung pendapatan bersih tahun kedua? Iya, kalau pertanyaannya ini adalah ketika uang itu adalah yang kita putar, itu beda dengan yang kita simpan. Itu dulu yang perlu diperhatikan. Kalau uang yang kita simpan, maka adalah zakatnya hanya yang tersimpan. Tapi kalau uang yang kita putar, maka zakatnya adalah asal dan keuntungan. Jadi misalnya 100 juta, kita putar menjadi 150. Maka yang dihitung dari zakatnya adalah 150. Bagi 40, itu 2,5%, itu zakat. Jadi lihat dulu. Uang yang 100 juta tadi, kita putar menjadi 150, atau sebenarnya kita simpan 100 juta, kemudian kita dapat lagi uang 50 juta. Iya, maka beda antara uang yang tersimpan sama uang yang
tambahan. Tambahan ini kalau di tengah jalan tidak dihitung ke gabung, tidak dihitung gabung ke 100. Itu kalau bukan 50 tadi, bukan buah dari 100. Tapi kalau buah dari 100, hitung semuanya. Jadi itu yang dilihat. Iya, apakah terpisah atau buahnya. Atau buahnya. Karena buah ikut asal. Buah ikut asal. Artinya hasil dari modal, gabung semua ke modal. Di akhir tahun. Di akhir tahun saat kita mau zakat. Kemudian jika saat ini saya belum tahu perhitungan zakat mal, sedangkan tabungan tabungan tahun lalu pada 100 juta ya, ada 100 juta, tapi sudah dipakai 50 juta untuk beli kendaraan. Sisa tabungan saat ini 50 juta. Apakah perhitungan zakat mal yang didapat 100 juta sesuai dengan tabungan pekan lalu atau tabungan saat ini? Saat ini, itu bedanya tadi. Kalau simpanan yang dihitung ujung tahun. Misalnya awal tahun 100. Ternyata di ujung tahun saat mau keluarkan zakatnya, saat umur setahun, tinggal 50. 50. Yang dihitung. Bukan 100. Jadi bukan awal. Tapi akhir. Itu kalau harta simpanan. Bolehkah menghibahkan seluruh harta kepada anak angkat? Dikarenakan kami tidak dikaruniakan anak. Iya, ini dalam Islam tentunya diperhatikan dulu apakah dia punya ahli waris atau tidak. Artinya kan ahli waris itu tidak harus anak. Lihat dulu dia punya orang tua nggak, ibu bapak. Dia punya saudara nggak? Kalau tidak punya saudara, siapa tahu ada anak dari saudara. Itu dulu yang diperhatikan. Tapi anggaplah tidak punya sama sekali. Sudah tidak punya orang tua, dia anak satu-satu, tidak punya juga om, tante, tidak punya juga kemenakan, boleh dihibahkan ke anak angkatnya. Iya, boleh. Tapi kalau dia punya ahli waris, tidak boleh. Hanya boleh dihibahkan sepertiga. Hanya boleh dihibahkan sepertiga dari harta. Karena ada di masa sahabat, yang sakit, punya harta banyak, dia punya anak satu orang saja, perempuan. Dia bilang ke Rasulullah, boleh nggak saya hibahkan seluruh harta? Kan kalau anak perempuan akan menikah, dapat suami kan, tanggungan suaminya. Nabi bilang tidak boleh. Kamu hibahkan seluruhnya. Kalau setengah dari harta. Iya, bagi 2. Dia mau sedekahkan. Nabi bilang tidak boleh setengah. Dia bertanya lagi, sepertiga. Boleh nggak sepertiga? Artinya hartanya masih sisa 2/3 untuk ahli waris. Sepertiga dia hibahkan. Maka Nabi bilang at-thuluth. Wat-thuluth kasih sepertiga. Dan sepertiga itu sudah banyak. Masalah hibah itu sepertiga itu sudah banyak. Nah, dari sinilah para ulama menentukan bahwa kalau seorang itu punya ahli waris, itu boleh dihibahkan sepertiga dari harta yang dia punya. Dari harta yang dia punya. Ini yang disebutkan. Karena Nabi katakan, kamu tinggalkan ahli warismu kaya. Itu lebih baik daripada nanti kamu meninggal, mereka jadi minta-minta. Itu yang disebut oleh Nabi. Lebih baik kita tinggalkan ahli waris kaya, tidak minta-minta, daripada kita tinggalkan mereka minta-minta miskin. Itu yang disebut. Kemudian sering terjadi pada penjual. Jika mendapatkan pembeli tapi ia tidak memiliki uang kecil dan menukar pada warung sebelah. Warung di sebelah pun tidak cukup uang. Dan si penukar mengatakan, saya kasih uang 100.000 dan sisa 50.000 sebentar. Saya ambil. Apakah ini termasuk riba? Iya. Ini akad tukar. Kalau akad tukar tidak boleh diakhirkan. Kalau rupiah dengan rupiah ditukar, 2 syaratnya. Sawaan bisawain, yadan biyadin. Rupiah dengan rupiah harus sama dan cash, tangan ke tangan. Itu kalau akad tukar.
Akadnya tukar menukar. Itu yang harus tentukan. 2 syarat. Tapi kalau akadnya utang, dia bilang saya pinjam dulu uangmu 50.000. Misal. Iya. Sebentar saya ganti. Boleh diakhirkan. Karena akad utang. Piutang. Tinggal ditambahkan syarat, tidak boleh ada penambahan. Kan begitu saja. Jadi sekarang tinggal kita akadnya apa? Sama toko sebelah. Mau akad tukar atau pinjam. Kalau kita bilang, tukarkan dulu uang. Kemudian kita kasih 100.000, dia kasih dulu 50.000. Akad tukar. Akadnya tukar. Tidak boleh. Lebih baik pindah akadnya. Pinjam dulu uang kecil tak 50.000. Sebentar saya ganti. Itu untuk keluar dari riba. Karena kapan tidak begitu, maka kita bisa masuk di riba fadl. Bisa juga masuk di riba qard nanti. Itu yang masalah. Jadi kita perhatikan baik-baik akadnya. Baik, sudah selesai? Habis waktu? Masih ada pertanyaan? Silakan. Kalau keluarga dalam artian bukan ayah ibu ya, kita bertanya saudara berarti. Oh, kalau ayah ibu kan masuk di niat kita. Jadi kalau kita berkurban sebagai anak dan ayah ibu, istri, anak menjadi tanggungan kita, maka semuanya masuk. Walaupun kita tidak niatkan, walaupun kita tidak sebut namanya, kita tidak bilang ke istri kasih masuk juga nama tak. Tidak. Nabi tidak memasukkan istrinya dalam berkurban, tapi dalam sembelih belum berniat dalam berkurban ini dariku dan keluargaku. Itu dibolehkan. Kalau keluarga masih kita tanggung. Tapi kalau keluarganya saudara sudah pisah rumah, nah baru boleh. Itu bertawun dalam berkurban boleh. Misalnya kita beli sapi. Kita masukkan juga. Kasih tahu saudara kita. Saya belikan, kita bersirikan di sapi ini. Saya beli tapi saya sumbangkan ke kamu jatah 1/7-nya. Boleh, alhamdulillah. Nabi SAW menghadiahkan kurban kepada sahabat yang tidak bisa kurban. Dan kita dapat pahala penuh. Seperti pahala itu. Jadi kalau pisah rumah, harus kita kasih tahu juga. Supaya dia tidak potong kukunya. Supaya dia tidak potong rambutnya. Ya kan? Harus kita kasih tahu. Tapi kalau istri, orang tua, bebas mereka potong rambut, potong kuku. Karena yang berniat kurban, keluarga, kepala keluarga. Kepala keluarga. Seperti itu. Cukup? Baik. Alhamdulillah kita cukupkan. Ini apa sih? Hadiah? Tidak ada. Habis waktunya. Siapa yang mau hadiah? Wah, banyak ayah. Oh, banyak kayaknya di Ikhwan. Kasih jalan ke belakang. Hadiah untuk perempuan. Karena bahaya berkelahi manusia semua nanti. Baik. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.